Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben dalam segmen Jauh Cerita Hantu. Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben. Hari ini kita akan ngebahas masalah gunung lagi, Badis ya. Dan kebetulan saya sudah mengundang lagi Kang Deden. Kang Deden apa? Alhamdulillah Ya. dan Termohon ya sudah main lagi ke rumah Papa Ben. Nah di video kali ini kita akan ngebahas masalah misteri lagi ya. Jadi nanti masuk lagi di hashtag Cau ya. Cau itu cerita hantu. Seperti biasa pengalaman dari Kang Deden akan saya bongkar lagi. Cerita ini mudah-mudahan hanya untuk sharing aja, jadi kebetulan memang gunung ini memang jarang didaki ya. Nah, katanya emang jadi gini Baris, ini ceritanya emang agak lebih seram dari yang Gunung Halimun sebelumnya. Jadi ada jin yang sampai ikut ke rumah ya Freddy. Ya. Gitu ceritanya. Nah Baris tahan dulu ya Kang ya. Jadi nanti kita dengerin cerita tentang kalian dari mulai mendaki sampai di pulang itu. Gimana kalian coba ceritain dari awal tahun berapa? jadi kejadiannya itu Januari 2021. Kan jadi saya punya temen orang Pangalengan. Kemudian dia bilang, wah ada gunung nih. Saya lihat di di peta itu kan, wah ini gunung kok kayaknya menarik gitu kan. Saya lihat kok nggak banyak pendaki yang ke sana, tapi kelihatan gunungnya lumayan tinggi kan Dan rimbun gitu ya. 2000. Kemudian ya saya intinya pokoknya saya penasaran aja sama gunung tersebut. Kemudian saya ngontak teman Pangalengan. Nah kebetulan dia juga bisa dikatakan dia orang Pangalengan. Dia udah sering naik gunung sekitar sana, tapi memang kalau gunung ini juga dia sama belum Begitu hafal ya belum begitu hafal lah, karena dia juga sama jarang naik gunung tersebut. Bahkan bisa dikatakan bukan jarang lagi sih, baru sekali dua kali katanya ke sana. Makanya udah bawa kali. Makanya penasaran nih akhirnya. Jadi akhirnya saya ngajakin juga teman yang lain yang dari Bandung nemenin gitu. Akhirnya jadi kita naiknya jadi bertiga. Bertiga. Ya bertiga sama teman itu. Siapa aja tuh? Saya, kemudian ada Kang Anto, kemudian satu lagi inisialnya Mr. X aja deh. Ya. Sampai kita mulai trek jam 8. Dari awal pun memang sudah mulai ada sesuatu hal yang seperti memang tidak sesuai dengan rencana gitu ya misalnya. Karena tiba-tiba si guide pun, si teman saya orang Pangalengan, dia bilang, aduh kok saya lupa ya katanya. Jadi saya itu kalau ke Pangalengan, beberapa kali ke Pangalengan selalu dengan teman tersebut, dan dia itu saya sangat paham banget, dia sangat paham lah gunung sekitar Pangalengan. Cuman waktu itu belum pernah saya naik gunung dengan beliau dari awal udah ragu gitu kan. Ini dia dari awal udah langsung, aduh ini saya nggak ingat di jalan kayak gitu. Belum apa. Jadi kita baru keluar dari kampung aja langsung, saya nggak ingat jalan nih kan. Nah ya udahlah, nggak apa, lanjut. Nah terus lanjut, coba terus. Nah di kaki gunung aja kita udah langsung nyasar itu kita total di kaki gunungnya. Kaki gunung persawahan atau perkebunan? Perkebunan kopi. Kopi. Di kaki gunungnya kita udah nyasar. Jadi untuk masuk ke hutannya aja kita udah misalnya muter-muter udah setengah kemarin lah, kita udah sampai turun ke sungai gitu, sampai naik lagi kemana-mana. Tapi nggak tahu kenapa saat itu kita kekeh gitu ya, kita tetap bersikeras pengen aja nggak apa-apa. Udah resikonya kita udah siap-siap lah gitu. Nah akhirnya setelah hampir mungkin sekitar 1 jam baru kita nemuin titik masuknya. Dia baru ingat, oh iya ayah, dia ingat gitu, oh iya ini titik masuknya nih. Yaudah oke, udah ketemu. Kita mulai aja nanjak masuk. Nah dari situ kemudian si beliau tuh bilang, hati-hati nih,
Di sini banyak pacet. Karena kan si gunung ini kan masih jarang dikunjungi orang nih. Dan masih rapat banget ya. Kayak masih perawan jadi gitu memang, ya. Jadi kalau bisa katanya kita ngebut aja. Kebetulan kembali lagi karena bawaan saya traileran gitu kan. Jadi memang saya juga bawa teman juga, memang dia terbiasa ngebut juga. Jadi sebentar, ini rencana mau TikTok ya? TikTok betul. Jadi tidak ngecamp ya. Nah, jadi akhirnya kita oke lah kalau masalah kita ngebut sih nggak masalah. Akhirnya kita ngebut. Nah, memang sepanjang perjalanan itu memang ngebut itu terbukti. Jadi saking itu areanya memang mungkin jarang dikunjungi orang, jadi masih alami tertutup segala macam. Memang betul pacet banyak. Itu kena pacet. Kena. Itu kita berhenti 15 detik aja, itu pacet naik tuh. Kan nyental gitu ya. Jadi sepanjang saya naik gunung adalah memang beberapa gunung yang memang pacetnya banyak, tapi ini salah satu gunung yang pacetnya bisa dikatakan saya bisa bilang sih dikatakan buas lah ya, kasarnya buas. Jadi agresif sekali itu kan. Agresif. Jadi kita berhenti 15 detik aja itu udah pernah naik sepatu tuh. Jadi memang kita nggak boleh berhenti, kita harus terus aja maraton gitu, jalan gitu katanya. Nah jadi ya untungnya kita memang terbiasa memang maraton gitu lah, lari. Jadi memang itu udah biasa. Cuman itu sempat ngetes aja bahwa oh ya benar dulu berhenti 15 detik aja itu pasti sampai naik gitu. Akhirnya ya kita, tapi malah alhamdulillahnya setelah nemuin pintu hutan tersebut kita ke atas lancar, nggak ada hambatan sama sekali ya, kecuali pasir tadi ya. Nah, kita akhirnya nyampe puncak. Ada posnya nggak itu? Nggak ada, kan itu gunungnya belum bisa dikatakan hampir belum terjamah lah gitu. Iya, benar. Jadi sampai puncak, dan di puncak pun kalau itu kalian berapa jam? Tadi kan kita dalam jam 1 jam 8 lah ya. 1 jam kan ya pasti nyasar. Nah kita nyampe puncak itu 1 jam 15 menitan lah gitu. Jadi memang bisa dikatakan cepat juga sih sebetulnya harusnya perjalanan kan. Cuma karena kita awalnya nyasar, jadi kita lebih lamanya pas biasa di bawah itu. Iya. Itu pun kita nyampe puncak, kita sebenarnya sempat masih bingung ini benar puncaknya atau enggak nih, karena kita lihat tuh di View Ranger, bukan lihat juga di jam, kita lihat karena secara visual begitu kita nyampe puncak sebelah sana kok kayaknya masih lebih tinggi. Ya akhirnya kita nyoba lagi sebelah sana, ternyata lebih rendah, ternyata kita balik lagi. Jadi akhirnya, itu aja karena gunungnya belum terjamah, belum ada plakat resmi gitu kan. Jadi ya seperti itu situasinya. Nah kejadian yang sampai puncak jam sekitar 10.15an lah pokoknya. Kan kita naik jam 8, tersesat sekitar 1 jam di bawah, kita kemudian naik 1 jam 15 menit kan, 10.15an di atas. Dan ini semi lari ya? Bisa dikatakan semi lari, karena kan kita nggak mau berhenti itu tadi. Jadi karena itu juga kita pakaiannya udah trailerannya nih. Sebagian. Kalau pakaian sih sebetulnya pakaian hiker biasa, tapi kita memang seringan mungkin jadi kita nggak bawa banyak ya. Ultralight aja. Ya ultralight. Padahal sebetulnya sih ini nggak boleh tiru ya, karena gini logikanya, kita kan mau masuk ke gunung yang hampir nggak pernah terjamah, seharusnya justru kita harusnya persiapannya harus matang banget. Misalnya setelah itu harus setelan explore, bukan setelan running harusnya. Tapi nggak tahu saat itu pokoknya memang kita nggak tahu lah pikiran gimana, pokoknya kita pengen gunung itu aja yang penting jadi gitu. Akhirnya di puncak. Nah nyampe puncak, mulai kejadian anehnya itu di puncak nih. Kan kita kejadian pertamanya gini, kan kita ragu nih puncaknya ini atau yang di depan. Akhirnya teman saya itu bilang, saya mau ke depan ya, mau ngecek nih ini puncaknya benar nggak yang depan atau yang ini. Akhirnya dia sama teman saya itu lagi Kanto, dia bilang dia jalan, sebut aja Agus aja ya. Agus naik cari ngecek lagi ya. Nah dia jalan ke puncak yang sebelah sananya, saya nunggu nih di puncak yang satu lagi. Nah saat itu Agus ini dia ngelihat ada orang yang ngeburu babi kan. Yang buru babi kan ya, pemburu aja ya, pemburu gitu. Nah cuman pertama anehnya ini dia sendirian gitu. Kalau orang ngeburu tapi sendirian, kan biasanya kan sama anjing nggak? Biasanya kan bawa anjing dan banyakan orangnya kan, anjingnya juga banyak, ini sendirian. Tapi setelan orang yang berburu babi gitu, babi hutan. Setelannya.
Nah kata, tapi kalau ini saya nggak lihat ya, ini menurut pengakuan beliau. Jadi dia jalan, dia jalan, lewat di depannya katanya, lewat di depannya, dia nyapa nih, kalau bahasa Sunda tuh kan kemana? Tapi nggak dijawab dia. Si orang ini pemburu tuh ya. Nggak dijawab, dia jalan. Nah udah dia jalan penasaran, kenapa nggak dijawab, kan aneh gitu nggak jawab. Dia noleh ke kiri, orangnya udah nggak ada. Ini menurut pengakuan beliau ya, udah nggak ada. Ya. Nggak ada, tapi memang kalau secara arah ini orang jalan agak miring, kayaknya bakal ke arah saya gitu, ke puncak yang saya nunggu. Nah akhirnya dia jalan lagi dan cek puncak sana, dia lihat GPS segala macam, mastiin ketinggiannya berapa, ternyata betul lebih rendah nih dari puncak yang awal. Akhirnya dia balik lagi. Pas balik lagi dia nanya kayak, kan lihat yang ngeburu nggak tadi, ngeburu babi? Nggak ada orang lewat sini. Tadi ada soalnya. Ada yang dia ngeburu lewatnya pas ke arah sini. Enggak ada sih. Emang aneh sih katanya itu orang nggak biasanya tadi tanya dia nggak jawab gitu. Cuman di hutan lebat kayak gitu sendirian gitu kan. Jadi oke, ya udah kan nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya curiga nggak? Udah aja. Nah udah nggak apa-apa, biasa kalau hutan kayak gitu kan. Iya. Nah kembali lagi karena banyak pacet, kita istirahat pun kita nggak berani duduk. Itu kita bikin kopi itu. Kompor, kita nyalain bikin kopi segala macam, air panas kita berdiri aja terus, jadi sambil ngeliatin ke bawah kayak gitu. Ada pacet disentil gitu kan, yeah. Jadi konsen ke situ aja. Kita minum makan sambil berdiri aja terus, karena pacet itu memang nyerang terus gitu. Jadi kayak dia bisa nyium darah gitu ya, kan dia minum itu darah kan ya, biasanya ngisap darah. Soalnya dia mungkin karena jarang ada makhluk hidup sana, jadi mungkin dia nyium darah, jadi dia ngedeketin gitu kan gitu. Jadi kita 1 jam istirahat itu kita total nggak duduk. Jadi udah kita nanjak, nggak istirahat, nggak banyak istirahat kan, kita nanjak terus. Di atas pun kita nggak duduk, kita berdiri sambil lihat terus aja ke bawah. Nah, pas udah selesai kita dengan kondisi kayak begitulah, misalnya nggak nyaman, sebenarnya nggak nyaman sih ya kalau di jam berapa? Isa itu 1 jam, di 10.15 sampai 11.15. Kita istirahat di sana, kemudian dengan kondisi yang nggak nyaman, akhirnya kita putusin. Biasanya kan kita kalau di gunung itu rata-rata 2 jam minimal gitu, sambil ngobrol ngopi segala macam ya. Iya, total nggak bisa nikmatin banget. Akhirnya kita 1 jam pun kita turun lagi. Turun lagi setengah jam kemudian. Nah pas mau turun itu kan teman saya duluan nih, duluan dia kan guide ya pasti dia duluan nih. Agus duluan terus kantor. Nah pas saya di belakang, saya kan biasa sweeper nih, biasa juga memang biasa sweeper. Saya di belakang, pas saya kembali saya mau jalan, kan di puncak itu ada pohon. Jadi pohonnya ngebentuk huruf Y gitu. Oh, iya. Tapi emang gede banget, hitam gede gitu, ngebentuk huruf Y, dan memang nggak ada kayak pohon abis kena petir. Jadi bakar gitu. Kebakar hitam bentuknya kayak huruf Y. Nah kemudian di pinggir pohon itu juga ada kayak semak-semak, tapi ngebentuk kayak kursi raja gitu, semak-semak. Tapi dia bentuknya itu rimbun, tapi tengahnya itu kayak buat tempat duduk gitu. Kayak sofa gitu. Kayak gitu. Nah, pas saya ngebalik gitu, tiba-tiba kayak ada yang manggil nih. Tapi manggilnya itu suaranya itu berdesis kayak ular. Oh. Nah, pas saya ngebalik, manggilnya nama atau enggak, jadi seolah cuma manggilnya hey gitu. Oh. Nah, tapi berdesis suaranya itu. Pas saya kebalik, itu di pohon Y itu ada ular gede, warnanya hijau, terus dia muter gitu kan, di pohonnya dia gitu. Nah, jadi ceritanya gini nih, 2021 itu kan mulai awal pandemi ya di Cina kan, kemudian segala macam. Sebelumnya saya itu kan usaha kan, jadi sebenarnya usaha saya itu berhubungan dengan tanda kutip Cina segala macam. Jadi saya sempat awalnya terkena dampak nih usaha gitu ya. Nah saat itu sebenarnya Januari itu saya agak kritis tuh sebetulnya secara tanda kutip ekonomi lah saya. Nah saat itu saya memang adalah ketika gunung itu sempat kepikiran ya masalah ekonomi segala macam. Dan ketika saya ngebalik, saya ngeliat itu ular,
Nah si ular itu nawarin kan ke saya, dia bilang gini, Ngomong. dia kayak berbisik ke batin gitu. Dia bilang, ambil nih sisik saya 1 kalau memang butuh uang gitu. Nah pas saya perhatiin memang sisiknya itu bentuknya segi 6 warna hijau. Posisi Akang sama ular berapa jaraknya kira-kira? Mungkin sekitar 2 meter lebih. Enggak, lebih 10 lah, 10 meter. 10-12 meteran. Itu ular gede banget, gede. Jadi si ular itu kalau boleh gambarin sih kayaknya seginilah si Kepalanya. Si badan itu Badan lingkaran segini. Pohon kelapa lah. Iyalah segitu. Nah, pohon kelapa. Nah dia pas saya ngebalik dia bilang kalau butuh uang ambil aja sih saya 1. Cuma saya itu inget banget omongan saya itu pernah ada teman lah ya, teman yang ngerti hal-hal kayak begitu. Pokoknya kalau di hutan apapun ditawarin jangan pernah ngambil kata gitu kan. Nah, memang saya perhatiin itu sisiknya itu kan kalau ular bentuknya gimana ya, sisiknya itu kan hampir kayak segitiga gitu ya. Iya hampir sih. Nah kalau ini segi 6 hijau, dan setelah saya perhatiin memang itu sisik kayak batu giok, betul Nyala gitu. si sisiknya. Nah, dia tuh nyuruh saya ngambil 1 kalau mau butuh uang. Cuman logika saya sejalan nih, saya bilang enggak lah, ngeri kan ya, kata teman saya pokoknya kalau di hutan ada apa-apa jangan ngambil. Akhirnya udah deh saya udah enggak, saya cuma bilang ya makasih tawarannya lah gitu. Itu kan berapa menit gitu ya interaksi itu ya. Ya persekian. Jadi Kang Agus. Jadi posisi saya sambil jalan. Jadi kan saya ngelihat nih gini, tapi saya sambil jalan, posisi jalan. Tetap jalan, jadi saya nggak diem berhenti. Nggak tidak diam. Jadi saya lihat tapi saya sambil jalan, tapi si batin kayak ngobrol. Udah gitu, udah jalan lagi normal. Agus tidak nggak tahu. Nggak ada yang tahu, jalan normal. Akhirnya kita turun, kembali lagi kita full speed lari lah. Karena kembali lagi pacet kan masalahnya. Kembali lagi pacet. Kita turun normal, akhirnya nggak ada tersesat, nggak ada apapun. Nyampe di perkampungan kita akhirnya motor segala macam, istirahat bentar, pulang ke rumah. Nah, kira saya udah selesai itu, cuman ular doang kan, ular doang udah nggak masalah. Cerita dulu nggak masalah ular ke Kang Agus sama ceritanya setelah saya nyampe rumah, pertama saya ke kantor dulu ceritanya. Tapi itu nanti lagi ya Kang. Jadi, setelah nyampe rumah, saya gini Kang, kebetulan saya itu kan senang pakai parfum orangnya, senang pakai parfum. Jadi keluarga orang rumah itu tahu lah kalau saya datang itu dari wangi parfumnya juga, katanya udah keciuman si papa pulang gitu. Nah, ciri khas. Nah pas saat itu pas saya pulang, anak saya yang paling gede bilang, "Pah, tumben gitu." "Tumben apaan Kak?" "Papa beli bau terasi pisan gitu. Bau terasi banget." Bentar, anak umur berapa? Anak sekarang SMA kelas 2. Berarti sudah paham ya mana bedakan antara terasi dan parfum ya. Papa biasanya aneh, itu biasanya wangi mau tidur aja pakai parfum gitu, kadang-kadang ini Papa beli bau terasi pisan. Kakak mana aja, Papa nggak nyium kok. Nah, terus saya mikir gini kan, kalau memang benar bau terasi secara fisik, kan Kang Anto juga harusnya yang dibonceng sama saya kan, Kang Anto itu bonceng sama saya nih. Pasti bilang kan, pasti komplain. Atau minimal lah, kalaupun nggak komplain, ketika saya di warung di kampung itu ya, ketika kita turun, saya di warung dulu tuh ngobrol sama warga. Minimal kan warga, saya bisa ngeliat minimal dia ada reaksi minimal nutup hidung atau gimana lah, menghindar atau gimana kan, kalau kita memang bau banget gitu kan enggak. Nah, dan anak saya yang kedua yang kecil nggak nyium, istri saya juga nggak nyium, tapi anak yang gede dia nyium, bau terasi banget Pak. Nah awalnya saya udah nggak gitu bener juga ya, udah mungkin dia lagi aneh gitu kan, kebetulan perempuan, mungkin dia lagi PMS gitu, udah biarin aja, nggak usah diambil, nggak usah diambil pusing. Selesai normal, mandi segala macam, makan, bersih dong ya. Kata anak saya masih bau terasi tuh, masih bau terasi. Udahlah saya bilang, Kak, kamu mana aja, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya tidur. Saya sampai ke istri juga nanya, beneran nih bau terasi, beneran bau terasi? Udah nggak usah tidur sama saya bilang gitu. Enggak bau terasi, kata saya. Oh ya udahlah, tidur nih.
Berarti udah malam nih. Kita sekitar jam tidur 10-an tidur malam. Malam-malam saya sih nggak naik. Ini kembali lagi ya. Ini bukan saya yang ngalamin, istri saya. Jam 2 katanya bangun istri saya tuh. Kayaknya karena di tempat itu ada orang. Di pinggir tempat tidur ada orang. Jadi ini kan tempat tidur nih. Ini si saya, ini saya. Nah di pinggir saya itu katanya ada orang. Berarti pinggir Kang Dede. Bisa saya bangun dia jam 2. Biasanya kamar digelapin atau ada lampu redup? Ada lampu redup biasa kayak gini lah. Iya. Nah, si istri saya bilang bangun, nyangkanya dia kan ada apa gitu ya. Nah dia bangun jam 2, bangun ngelihat ternyata betul di pinggir saya itu ada orang lagi bersila, gede, orangnya gede banget. Jadi dia bersila pun setinggi atap masih nembus gitu. Nempel apa tembus? Nembus. Jadi si kepala nggak ada. Si kepalanya itu dada lah ya, dada ke atas kepala tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gitu. Dia dulu bersila padahal di pinggir. Terus si setengah kakinya tuh nembus ke tembok ruangan sebelah sana gitu. Setengah kakinya kan bersila kayak ini ya. Nah setengah ini tuh ke sana ke tembok kan nggak kelihatan. Jadi sebelah di pinggir tempat tidur saya itu hanya kelihatan kaki doang, setengah badan gitu ya si maluknya. Nah tapi istri saya kembali lagi. Jadi gini, sebenarnya harus cerita lagi dulu. Kebetulan istri saya sama anak saya yang gede memang ada kelebihan. Dia sensitif sekali. Kalau saya kan nggak gitu sensitif. Kalau beliau sensitif sekali mereka berdua itu. Jadi istri saya udah biasa sih kayak gitu sebetulnya. Pas dia bangun, dia selalu udah biasa kan Kang. Dia ini kacau nih katanya gitu. Dia nanya, gimana? Saya nanya Kang Deden si istri ke makhluk tersebut nanya. Kan saya tidur. Jadi ini tibra aja maksudnya ini istri saya nih. Bukan saya nih kalau ini. Istri saya nanya, "Di mana?" Di gunung dari gunung tersebut gitu kan. Nah, kemudian naon nutur gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh ngapain ikut ke rumah. Terus dia bilang, "Enggak, saya suka masih hanya. Saya cuma pengen jadi teman aja." Saya bilang, ya kalau suka, jangan sembunyi-sembunyi. Tanya juga orangnya, mau nggak diikutin? "Oh yaudah tuh kalau gitu, si aja suruh nanya ke saya, mau nggak diikutin." Udah, saya yaudah, nanti aja ya, ngobrol sama si A-nya. Saya tidur lagi aja, normal gitu. Dan dia udah biasa kayak gitu. Normal, dia lepas pagi, saya cerita. Tuh ada yang ngikutin tadi. Saya bilang, wah bener asli. Udah kalau bahasa Sunda kan wayahna gitu ya. Nah kalau bahasa resiko pokoknya urusin aja dulu katanya gitu. Terus saya nanya aja dulu. Gimana? Mereka ngurusinnya saya bilang. Udah wirid aja katanya. Ada semacam zikirnya gitu, ada zikir. Akhirnya, tapi saya masih nggak percaya tuh. Saya bilang udah ngapain repot-repot gitu kan, zikir segala macam belum beneran ikut kan, belum tentu. Saya bilang udahlah nggak usah diambil pusing. Lewat 1 hari, nah hari berikutnya teman bisnis saya datang ke rumah. Nah dia juga kebetulan sama sensitif kan. Nah pas dia datang katanya duduk, sama saya biasa duduk aja biasa. Saya lagi siang-siang nih. Siang masih di kamar mandi saya. Saya bilang dia di ruang tamu. Dia di ruang tamu. Nah pas saya dari kamar mandi udah selesai, saya ke ruang tamu, itu si teman saya tuh dia gini ngeliat ke atas. Lihat ke atas, ke atap. Ya saya nggak ngerti ya, pokoknya nggak tahu ke atap atau kemana. Terus akhirnya saya datang, saya bilang, "Weh Kang, tumben ya gitu, biasalah gitu ya." Tapi dia nggak respon, dia lihat gitu saya tetap gitu. Akhirnya saya tepuk. Kosong gitu atau konsentrasi gitu. Terus dia akhirnya saya tepuk. Baru dia sadar. Nah Kang, kenapa gitu saya bilang. Di mana kemari? Ya, dari mana kemarin? Tanya teman gue. Gunung itu gitu. Wah, nggak bener mam, nggak bener. Wayahna eta uruskeun heula. Kalau bisa itu urusin dulu, jangan sampai nggak diurusin. Ini nanti bawa malapetaka nanti ke keluarga, nggak bagus nih, karakternya nggak bagus.
Nanti ke kamunya nanti bikin cepet emosian gitu. Pokoknya Oh ini jin jahat gitu ya. bikin cepet emosian, lain-lain lah pokoknya nggak bagus. Usia aja dulu. Nah, itu baru saya percaya karena teman saya ngomong kayak gitu kan. Baru saya percaya, wah bener nih kalau gini. Ya akhirnya sesuai prediksi saya ya. Akhirnya saya malamnya udah sholat isya. Saya sengaja sholat isya agak malam. Udah sholat isya malam, saya zikir. Akhirnya betul saya lagi zikir, datang depan. Ngobrol akhirnya, saya nanya. Masih tinggi atau sekarang berhadapan? Masih tinggi, sila Berarti juga. nggak, mukanya tetap nggak kelihatan. Tetap nggak kelihatan. Cuman kalau makhluk itu kan kita kadang ngobrol tuh nggak kayak gini kan, nggak fisik ya. Kita kan kadang batin. Nah akhirnya dia saya tanya, ngapain ikut gitu. Kita bahasa Sunda sih kalau ngobrol ya, tapi bahasa Indonesia ngapain ikut? Enggak, senang aja mah, pengen ikut aja. Yang teman tuh Apa yang Ya lumayan mah, nggak apa-apa, saya ikut aja, nggak akan ganggu kok. Tapi nanti kalau butuh bantuan saya bisa bantu, lumayan, gitu bilang. saya bilang, saya mah nggak butuh bantuan sama gitu-gituan, saya bilang. Enggak, saya nggak butuh, bukan. Jadi bukan berarti saya nolak bantuan gitu ya. Cuman enggak lah, saya bilang, saya nggak pengen ngerepotin, saya bilang. Karena gini kan, kalau saya punya konsep, meskipun mereka makhluk seperti itu juga tetap sih kalau saya gimana pun juga tetap harus ngejaga ada gitu tuh ya. Jadi nggak bisa juga sembarangan, meskipun misalnya anggaplah tanda kutip mereka misalnya makhluk yang lebih rendah dari kita, kemudian kita juga misalnya kayak seenaknya mereka gitu kan. Kalau saya tetap berusaha ngejaga ada, jadi nggak supaya marah-marah mereka juga. nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Kayak saya bilang, enggak, saya nggak mau, makasih. Jadi baik-baik kita ya ngomongnya. Insya Allah lah saya bisa jaga diri. Kalaupun saya ada apa-apa juga saya pasrah kok. Misalnya kalau ada salah atau apa, saya pasrah, nggak apa-apa. Memang itu proses aja kehidupan. Saya bilang saya nggak usah dijaga supaya selamat segala, nggak apa-apa sih. Tapi dia kekeh nggak mau pergi. Dia katanya. Ini berapa lama tuh waktu lagi konsentrasi komunikasi? Nah pokoknya Dari jam berapa? Saya ingat jam 11 itu saya sholat isya. Kemudian udah sholat isya saya komunikasi. Nah saya ingat itu lagi itu memang udah pas mau waktunya tahajud sekitar 1:30 gitu. Kalau saya pas begitu. Berarti 2 jam. Jadi kita komunikasi. Dan anehnya lagi memang saya sebagian besar saya malah nggak ingat saya ngomongin apaan gitu. Tapi intinya kalau ngomong itu saya ingat gitu. Kalau saya bilang saya keberatan. Jadi itu posisi kan duduk sila ya. Sila. Selama 2 jam itu terus. Ya. Nah tapi kemudian setelah itu dia bilang kekeh nggak mau pergi. Saya bilang ya udahlah kalau kayak gitu. Tapi saya sudah menyatakan bahwa saya udah nggak mau diikutin. Kalau kekeh mau ikut aja silahkan. Silakan. Tapi pokoknya saya nggak bertanggung jawab sama apapun. Jadi saya nggak mau misalnya nanti kalau ada apa-apa saya ikut kesalahin lah sekarang gitu. Nah udah saya cuekin. Seminggu kemudian dan Ya waktu akan sudah beres itu dia menghilang atau ya jadi akhirnya saya bilang pokoknya kalaupun memang mau ikut ya udah silakan, memang itu hak asasi beliau juga, saya bilang gitu. Tapi saya juga nggak bisa maksa untuk nggak boleh ngikutin, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Cuman ya apapun yang terjadi nanti ada konsekuensinya, saya nggak tanggung jawab sih. Nah sepanjang minggu itu saya normal, kalau saya aktivitas normal, tapi memang saya ngerasa memang saat itu memang emosi saya beda. Jadi kayak jadi ada perbedaan. Iya betul, saya sendiri pun ngerasa memang agak beda. Kenapa ngerasa gini, misalnya kayak hal-hal simpel saya cepat marah gitu, dan setelah marah baru saya sadar bahwa marah kan masalah cuma gitu doang gitu. Ya, baru sadar. Nah tapi akhirnya saya tetap aja berusaha untuk menjalani kehidupan lah secara normal gitu. Tapi tetap saya tetap masih ngeluh masalah bau terasi dan lain-lain sepanjang Selama minggu 1 minggu itu bau terasi terus kemudian teman masih ngelihat terus juga dia bilang masih ngikutin di belakang. aduh itu masih belum juga, teman komentarnya terus kayak gitu Kan kenapa nggak coba ke orang-orang ustadz atau iya. Nah itu tadinya saya berpikir kalau berkepanjangan akan seperti itu, tapi saya pikir udah tunggu aja dulu. Nah sepanjang minggu itu tuh, nah kan misalnya anggap nih saya ke gunung tersebut hari Minggu. Nah minggu berikutnya saya ada lagi yang ngajak nih ke gunung. Kebetulan gunungnya Pangalengan lagi.
Dan kalau itu gunungnya udah terkenal lah, udah terkenal banget, udah orang-orang udah pada tahu. Ya udah deh, kalau kesempatan nih gunung lagi saya bilang. Puncak lagi minggu depannya. Bareng lagi sama Mang Anto. Nah, disitulah saya cerita ke Mang Anto tuh. Agus ikut nggak? Enggak, Enggak. saat itu enggak, aku juga jadi enggak ikut karena itu gunungnya udah terkenal dan saya udah pernah kesana, jadi udah biasa lah gitu. Iya. Terjadi. Langsung pakai guide-nya. Dan memang dengan tim yang lain saat itu kan, ada orang lain juga banyak kan saat itu. Nah, dengan disitulah saya cerita ke Mang Anto segala macamnya. Nah, malam sebelum dia hari Sabtu ya nih Sabtu. Nah, Sabtu malamnya saya bilang gini, saya sholat kemudian saya bilang saya berdoa sih, ya Allah kalau seandainya bisa nih besok kan Pangalengan lagi, saya bilang kalau seandainya bisa kalau Allah memperkenankan tolongin saya besok kan ke Pangalengan lagi, saya Rencana. mau ke gunung yang lain, tapi kalau bisa nih nanti pas perjalanan saya ini mau istilahnya mau ngembaliin makhluk ke tempatnya gitu. Kalau bisa saya bilang kayak gitu. Saya cuma berdoa gitu aja sih. Ngembaliin ya. Ngembaliin si jin ini ya. Nah, besoknya udah normal, kita pergi lagi. Mama Anto biasa saya ketemu Mama Anto, kita pergi lagi ke Pangalengan. Nah, di tengah perjalanan itu memang kan saya itu bonceng motor udah sering banget ya. Udah sering banget lah pokoknya. Udah tau lah kapasitas motor saya ketika bonceng motor seperti apa. CC-nya segala macam saya kan ngerti nih. Nah, tapi pas begitu saat itu seolah pertama hati saya itu kayak yang berat, saya mau pergi Pangalengan seolah saya jangan pergi gitu. Perasaan dari rumah. Seolah jangan pergi, dan itu motor jadi ini kan misalnya apa ya? Tenaganya kurang. Seolah kayak nggak banyak Pangalengan aja soal itu. Tapi saya bilang, aduh ya Allah ini godaannya nih, saya bilang nih. Ini godaannya nih gawat, saya bilang udahlah paling saya lawan aja gimana pun juga. Saya lawan tuh dengan kondisi yang motornya repot gitu kan, padahal motor normal kan nih. Sehat lah, saya juga tahu itu. Kemudian saya juga motor yang beda saya juga tahu. Kemudian saya si hati juga berat tapi udah paksain aja. Sambil saya di tengah jalan ngobrol sama. Nah tapi kemudian pas itu terus saya juga diajakan sama seseorang sambil sholawatan gitu kan, sambil istighfar sepanjang perjalanan. Nah akhirnya sampai di satu titik, mas kan kalau ke gunung yang saya tuju sekarang itu ke kiri nih. Nah kalau gunung yang ini kan agak lurus, ada pertigaan nih. Dari jauh saya udah lihat pertigaan ini. Saya bilang, ini pertigaannya. Saya bilang ini, ya Allah tolongin saya dong nih. Di pertigaan ini saya pengen dia kelempar aja deh ke sana, ke rumahnya balik lagi gitu. Akhirnya saya zikir terus. Begitu lewat pertigaan, nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu lewat pertigaan itu memang saya pun hampir celaka kan. Karena kan si motor tenaganya nggak ada nih. Padahal motornya sebenarnya gede ya, tapi tenaganya itu nggak ada. Saya tuh gas tuh hampir selalu full gitu. Tapi pas lewat pertigaan itu saya bertekad, ya tolongin saya kalau bisa nih makhluk suruh pergi gitu. Begitu lewat pertigaan, kerasa kan itu dari motor saya itu kayak ada yang kelempar ke gunung tersebut gitu, kelempar ke sana di pertigaan tuh ya. Kemudian hati saya tiba-tiba berasa plong banget, ditumbal tenaganya balik lagi di full gas kan mas saya, tapi saya belok kiri nih, itu kan sempat juga tuh hampir celaka gitu istilahnya, karena motor tiba-tiba jadi loncat kan karena tenaganya balik lagi ke normal gitu. Tapi nggak tahu kenapa padahal mau celaka nih, tapi hati tenang banget, jadi tiba-tiba ngeplong gitu si hati itu. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan normal. Nah sampai di base camp, sampai di base camp ini ngebonceng itu kan? Iya, setelah ngebonceng Mang Anto. Ya makanya tadinya saya mikir Mang Anto jatuh atau gimana, ternyata kerasa bisa gini deng gitu. Mang Anto tetap ada, tapi kerasa dia kayak ada angin gede ngelempar gitu, nolak gitu ke sana. Nah terus kayak setelah saya nyampe di base camp, saya sama anak, tolong liatin masih ikut nggak? Sisi saya bilang, oh enggak, udah nggak ikut, alhamdulillah. Jauh gitu bisa, memang kadang bisa juga kayak gitu. Jadi dilihat ternyata udah nggak ikut, terus bener nggak udah balik lagi? Bener udah balik lagi ke gunung gitu. Akhirnya ya berikutnya saya normal naik ke gunung yang ini, yang ini saya normal aja, akhirnya nggak ada masalah gitu.
beda rasanya hati. Beda gitu, udah hati kan. udah tenang, fisik balik lagi, Pikiran, beban nggak kayak ngeberat kayak gitu ya. segala macam, pulang normal, motor normal, segala macam normal gitu. Kayak begitu kan, jadi ya apa ya? Ini pertama kali sih pengalaman saya yang sampai dia ikut berhari-hari kayak gitu. Jadi hitungannya seminggu ya? Semingguan Semingguan ada di rumah ya? ada di si rumah. Jin ini. Jin apa ya? Genderuwo bukan ya? Kalau setinggi gitu. kalau kata si saya sama teman saya yang ke rumah, genderuwo kata. Genderuwo. Bukan buto hijau. Buto hijau. Jadi memang baunya juga Aneh bau terasi ya? nyengat banget katanya. Enggak, kata anak saya Busuk. seperti bau terasi. Seperti itu. Jadi tapi yang udah kayaknya udah nggak tahu gimana situasinya tuh gitu. Pas setelah pulang dari gunungnya ini, jadi si Teteh udah nggak bau lagi, udah nggak mencium bau. Udah, iya normal lagi. Normal asli. Normal. Segala sesuatu udah normal lagi. Teman saya udah nggak ada lagi yang ngeliatin aneh gitu. Terus saya juga emosi segala macam normal lagi seminggu setelah itu lah, makanya. Jadi ya gimana ya, percaya nggak percaya tapi memang. Nah tuh, oh ya terus ada satu lagi, saya kan penasaran tuh nanya Ke siapa? ke ya ada juga lah teman ya, dia ngerti hal seperti itu. Saya nanya gini, seandainya saya dulu ngambil sisik ular itu gimana sih? Saya bilang gitu kan, saya penasaran nih. Saya punya pengalaman nih kayak begini. Kalau seandainya dulu saya ngambil sisik ular gimana? Kalau diambil itu istilahnya kamu bakal dapat, kalau untuk yang namanya duniawi, kamu bakal dapat kelimpahan banget. Tapi keluarga kamu bakal habis. Kekayaan berlimpah-limpah. Tapi keluarga kamu bakal habis. Efeknya Dijamin. dan Itu bisa jadi alhamdulillah. kayak diwadahkan gitu. Bakal habis satu-satu. Ngeri gua. Jadi memang ya makanya nggak jadi gunung-gunung yang seperti itu kayak gunung-gunung yang jarang didaki ya, masih seperti gunung masih perawan gitu. Jarang kan kalian misalkan muncak ke gunung biasa itu, karena kan jadi gini ya, hal yang gitu ya. karena Kayak Haruman juga kan iya, gunung yang jarang orang betul daki lewat lintas itu. iya, mungkin betul juga sih ya. Secara logika mungkin karena kalau yang udah lama keijak sama pendaki, kayaknya jin juga merasa terganggu makan ya mungkin logika seperti itu mungkin. Ya. Ini emang hutannya ya dia justru memang tempatnya mereka merasa terganggu. Melihat Kang Deden, dia cuma ada kaset yang di bawah. Cuman agak ganteng nih, makanya ikut aja lah. Yang saya ngeri itu dia tahu bahwa saya lagi kesulitan gitu. Ekonomi Dia ya. ngebujuk gitu kan. Jadi ngebujuknya itu memang betul bahwa mereka itu pintar gitu ya, ngebujuk orang untuk supaya tersesat seperti itu lah. Supaya jadi musyrik ya. Ya mungkin jadi ya kayaknya beruntungan ya dari ular yang hijau itu sama itu, kayaknya dia juga atau kalau menurut grupnya dia gitu. Kalau menurut teman saya yang cerita beda kelas sama beda kan. Jadi memang mereka kan kayak makhluk tersebut juga sama punya kelas ya, kayak di kita lah, anggap misalnya kayak level. Jadi kayak kita misalnya anggap ada kelas ekonomi misalnya, ada kelas satu sepangkat, ada kelas rendah, menengah, tinggi gitu. Kalau kayak militer juga sama. Jadi kalau kayak makhluk kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, kalau mau itu kan kalau di militer anggaplah misalnya prajurit gitu. Nah nanti naik levelnya lagi misalnya ada, kalau menurut teman saya tapi kalau misalnya udah level kayak misalnya Nyi Kidul itu udah jenderal tuh. Jadi makhluk itu juga ada levelnya memang. Jadi mereka itu jadi sebenarnya gini, kalau kita diganggu oleh yang level-level bawah sebenarnya nggak usah takut. Justru kebanyakan kan gini kan, kita takut tuh sama level bawah karena kan penampilannya itu menyeramkan. Tapi kalau atas penampilannya justru cantik, asik bener kan. Nah itu gitu. padahal justru lebih tanda kutipnya lebih berbahaya gitu. Karena urusannya biasanya suka minta nyawa ya kalau yang level atas macam-macam. Kalau yang bawah cuma nakut-nakutin aja, memperlihatkan wajahnya kayak gitu.
Jadi si buto hijau berarti level bawah atau gimana? Iya, masih kayak itu level bawah mereka. Oke Badis, nah barusan cerita Kang Deden ya, cerita di gunung ya, jadi bilang aja si Jin ini memang ikut dari gunung ke rumah ya, sampai beberapa hari, sampai 1 minggu, dan akhirnya kemudian mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengirim kembali ketika dia mau ke gunung yang di sebelahnya gunung yang si buto itu ya, dan atas pertolongan Allah ya akhirnya karena kita widi terus gimana baca bisa dikembalikan lagi ya. Alhamdulillah. dengan perasaan kita jadi enak juga lagi Ya, kembali ke normal. Tadinya kan bisa sering marah atau gimana ya, pokoknya tidak kurang kekontrol lah emosi. Nah Badis, itu salah satu sharing juga dari Kang Deden. Mudah-mudahan kita kalau ke gunung ya resiko ya, kalau kita ke gunung yang memang masih perawan, nggak ada posnya, udah harus siap-siap aja gitu. Jadi lebih baik kita cari gunung yang aman aja ya, supaya ya udah aman aja kita nanti kalau ke rumah gitu ya. Nah Badis, segitu aja ngobrol sama Kang Dedennya. Terima kasih Kang Dedennya sharingnya. Oke Badis, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ya, Ngobrol yang insya Allah lainnya. nanti ketemu lagi ya. Ya. Nanti ngobrol jangan yang mistis terus Ya, kita akan ngobrol masalah produk. aparel. Ya gitu lah, review. Tapi seru nanti reviewnya ya, akan versusan gitu ya. Produk ini versus produk ini. Ya Badis, gitu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Yang lagi puasa mudah-mudahan dilancarkan sampai nanti selesai ya, sampai lebaran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.